Hai guys, thank you udah klik video ini. Apa kabar buat kalian semua di hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan semoga terlindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan video kemarin, yaitu pembahasan light novel Date A Live volume 12 part kedua. Oke, langsung saja, video ini adalah spoiler buat kelanjutan dari animenya. Jadi buat kalian yang tidak suka sama spoiler, kalian dipersilakan untuk menutup video ini dan mencari video lain yang kalian sukai. Jadi saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, supaya kalian dapat notif jika saya upload video terbaru. Di lain sisi, terlihat Kotori yang sedang gelisah akan sesuatu, di mana setelah Devil disegel, maka tingkat kewaspadaan terhadap spirit ini ditingkatkan bersebelahan dengan spirit Nightmare, yaitu si Tokisaki Kurumi. Kotori tertarik dengan penggabungan kepribadian maupun rekonstruksi dunia, tapi Kotori lebih tertarik pada origami yang melakukan perjalanan ke 5 tahun yang lalu dengan memakai bantuan dari Zavkiel. Di sana dia sempat bertemu dan melawan Phantom, dan origami berhasil membuka sesaat identitas sebenarnya dari Phantom. Kalau penampilannya terlihat seperti gadis muda, dan Phantom bilang kalau dia memiliki tujuan. Origami menanyakan siapa dan apa tujuan dari Phantom. Tapi ketika Kotori mau mencocokkan kata-kata origami sebelumnya yang dia katakan menurut kenangannya, tiba-tiba pintu diketuk oleh Reine. Kotori mengizinkan Reine untuk masuk. Reine sebenarnya ingin menghubungi Kotori melalui terminal, tapi karena Kotori datang ke Ratatoskr, maka dia langsung menghampirinya. Reine bilang ke Kotori kalau dia mengkhawatirkan sesuatu. Reine kemudian mengambil tablet di tangannya, kemudian menunjukkan grafik keadaan mental semua orang dari Reiha. Tapi di sana ada satu yang tidak normal. Kotori mengira kalau itu adalah Tohka atau Yoshino. Tapi Reine menyangkal perkiraan dari Kotori dan mulai membisikkan sebuah nama ke telinganya. Sekarang kita pindah di kelas Shido. Saat ini sudah masuk jam olahraga. Tonomachi mengajak Shido untuk pergi bersamanya ke ruang ganti. Tapi Tonomachi yang melihat Shido yang lesu, dia mulai menanyakan keadaannya. Shido bilang kalau dia sudah merasa lesu dari tadi pagi. Tohka dan origami merasa cemas kepada Shido, tapi Shido tertawa sambil bilang kalau dia tuh tidak apa-apa. Shido menanyakan kepada Tonomachi kalau sebentar lagi ada kegiatan apa. Tonomachi terheran karena Shido lupa kegiatan jam olahraga hari ini. Tonomachi bilang kalau kelas mereka akan lakuin tes pengukuran fisik. Tohka dan origami masih khawatir dengan keadaan Shido dan membujuknya agar pergi ke ruangan UKS. Tapi Shido masih kekeh bilang kalau dia tuh baik-baik saja. Shido tidak ingin meninggalkan kelas olahraga sejak yang terakhir kalinya. Jadi kali ini dia akan bergabung. Tentu saja Tohka dan origami masih khawatir dan mereka meminta Shido untuk jangan memaksakan diri. Di sini Shido menyuruh Tonomachi untuk cepat pergi sambil mengayunkan tangannya seperti sedang mengusir seekor anjing. Tonomachi hanya tertawa kecil sambil meninggalkan kelas. Setelah Tonomachi pergi, Shido berbalik ke arah Tohka dan origami dan memberitahu mereka kalau meskipun kekuatan mereka disegel, tapi kemampuan fisik mereka masih ada di atas orang normal. Mereka berdua sudah mengetahui hal itu, dan mereka berusaha agar menahan kekuatan mereka semampunya. Shido di sini lebih khawatir kepada Yamai bersaudari. Shido meminta Tohka dan origami untuk ngasih tahu mereka berdua untuk menahan kemampuan fisiknya. Mereka berdua pun mengangguk. Setelah itu, mereka pun pergi ke ruang ganti untuk memakai pakaian olahraga. Selesai ganti, mereka pun pergi ke halaman sekolah.
Guru olahraga mereka, yaitu Sunaguma Sensei, pun telah datang. Di sini Shido sudah merasa aneh, di mana tubuhnya tiba-tiba menjadi panas dibarengi dengan pusing. Sunaguma Sensei menjelaskan tentang alat pengukuran fisik dan cara menggunakan dynamometer, tapi Shido sebagian besar tidak mendengarkan penjelasannya. Shido mulai menggosok matanya yang terasa berawan. Dia tuh gak tahu kalau keadaannya bakalan jadi seserius ini. Dia nyesel karena gak dengerin nasihat dari Tohka dan Origami buat ke ruang OKS. Saat Shido mikirin itu, punggungnya tiba-tiba ditepuk oleh teman sekelasnya dan memberitahunya kalau sekarang adalah giliran Shido untuk memakai alat dynamometer tangan. Shido mulai berjalan dengan gontai mengarah ke tempat tes pengukuran. Sesampainya di sana, Sensei menjelaskan kepada Shido cara menggunakan dynamometer, yaitu dengan mencengkeramnya sekuat mungkin. Kemudian Sunaguma Sensei mulai merekam dengan clipboard miliknya. Jadi rata-rata cengkeraman siswa laki-laki sebanyak 43 kilo, dan di sini Yoshikawa memegang skor tertinggi sebesar 75 kilo. Sunaguma Sensei membuat candaan kalau dapatkah Shido mengalahkan skor dari Yoshikawa. Yoshikawa yang mendengar itu, tentu saja dia tidak bakalan kalah dari Shido. Karena itu bakal memalukan untuk dirinya yang merupakan anggota klub judo. Siswa di sekelilingnya hanya tertawa. Meski begitu, Shido yang pikirannya sudah gak karuan hanya memikirkan satu tujuan, yaitu dia harus melakukan pengukuran tersebut. Bodoh amatlah namanya dengan skor tinggi. Setelah Shido menariknya, seluruh siswa menjadi kaget dan mulai fokus ke tangan kanan milik Shido. Mereka semua terkejut kalau dynamometer yang dipegang Shido menjadi hancur. Di sini para siswa mulai ribut dan salah satu di antara mereka menanyakan berapa kilo cengkeraman dari Shido. Sunaguma Sensei mengambil dan memeriksa alat dynamometer dari Shido dan melihatnya dari berbagai sudut. Setelahnya, dia mulai menghela nafas dan bilang kalau logam yang ada di dalam alat itu sudah usang. Jadi wajar kalau alatnya itu bakalan hancur. Kemudian Sensei menanyakan kondisi Shido setelah serpihan alatnya mengenai pipi dari Shido. Tapi Shido hanya kebingungan. Tentu saja semua siswa sangat kaget melihat Shido yang mematahkan dynamometer, padahal dia tidak terlalu banyak ikut latihan otot. Ditambah kondisi Shido sekarang yang kurang fit. Kemudian di tes selanjutnya, yaitu melempar bola. Skor tertinggi rata-rata yaitu sebanyak 26 meter. 3 siswa kemudian maju untuk melemparkan bola. Ada Asahi, Yoshikawa, dan Tonomachi. Untuk skornya, Asahi mendapatkan skor 24 meter, Yoshikawa mendapatkan skor 30 meter, dan Tonomachi gagal karena menginjak sebuah garis. Pengukuran lemparan siswa berlangsung selama 10 menit, dan kini telah sampai kepada giliran Shido. Shido diberitahu kalau dirinya bebas melempar bola sejauh yang ia mau, karena bolanya tidak akan pecah seperti sebelumnya. Shido hanya bilang, "Oke." Setelah itu, Shido telah siap untuk melempar bola dengan kondisi mata masih terasa berawan. Di lain sisi, Tohka yang telah melakukan pengukuran lompat jauh yang skornya mendapatkan 2,9 meter, Tohka rupanya berada di urutan pertama. Pengukuran itu membuat Tohka menjadi senang karena tidak mengeluarkan kekuatan yang berlebihan dan masih masuk akal. Kemudian Tohka menghampiri Yamai bersaudari dan menanyakan tentang hasil pengukuran dari mereka. Dan mereka bilang skor mereka dalam lompat jauh yaitu 2,5 meter. Itu disebabkan mereka tidak serius dalam mengeluarkan kemampuannya. Oh iya, semua gadis ini sudah melakukan tes pengukuran grip, lempar bola, dan saat ini adalah lompat jauh. Mereka sengaja meminimalisir skor mereka agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ketika Tohka dan Yamai bersaudari lagi berbicara, Origami selesai dengan pengukuran lompat jauhnya, dan itu membuat semua orang menjadi terkejut karena dia mendapatkan skor 2,91 meter. Kemudian Origami berjalan mendekati mereka bertiga. Tohka bertanya kepada Origami kalau apakah dia sengaja menambahkan skor 1 digit di depan skor miliknya, yaitu milik Tohka. Tapi Origami hanya bilang kalau itu adalah kebetulan. Ternyata saat pengukuran grip juga, Origami lebih dari 1 digit dari skor milik Tohka.
Begitu juga dengan skor lempar bola tangannya. Dan Origami hanya bilang kalau semua itu terjadi karena kebetulan. Tohka tentu saja menjadi kesal. Tohka berencana untuk meminta Origami untuk duluan melakukan tes selanjutnya, supaya dirinya mengetahui kalau itu cuma kebetulan. Tapi Origami menolaknya karena dia tidak bisa melakukannya. Tohka menjadi semakin kesal karena itu memang disengaja. Gak lama pandangan Origami tertuju pada halaman sekolah di mana para cowok sedang melakukan tes lempar bola tangan. Dia beranggapan pasti ada yang terjadi saat pengukuran grip, karena tes mereka baru sampai di lempar bola tangan. Pada saat itu mereka berdua melihat kalau sekarang adalah giliran dari Shido. Tohka yang melihat posisi siap dari Shido mulai meragukan kalau dia sedang tidak enak badan, karena dia sepertinya terlihat baik-baik saja. Origami bilang kalau harusnya dia membawa Shido ke UKS dan memberikannya layanan Princess Curry. Tohka menolak akan hal itu. Jadi Princess Curry itu adalah seperti di gambar ini. Di sini Shido telah mulai melempar dan terdengar suara angin yang cukup keras. Terlihat bola melesat dengan cepat menuju ke atas hingga melewati awan. Bola itu terlihat terbakar seperti rudal tempur dan menghilang di atmosfer ditandai dengan garis asap yang meleleh di udara. Suasana tiba-tiba dilanda keheningan. Pada akhirnya, lemparan Shido dinilai karena adanya aliran udara ke atas yang cukup kuat. Kemudian 10 menit pun berlalu, dan tes dilanjutkan dengan lari sprint dengan jarak 50 meter. Di bagian depan terdapat 3 cewek dan di bagian belakang terdapat 3 cowok. Ceweknya diantaranya yaitu Yatogami, Tobichi, dan Yamabuki. Dan cowoknya diantaranya yaitu Tonomachi, Asahi, dan Itsuka. Tohka kemudian diberi aba-aba untuk berdiri di depan garis putih diikuti oleh Origami dan Ai. Dan cowoknya diposisikan mengikut di belakangnya. Dan Shido terlihat gemetaran di sana. Tohka meminta Shido untuk tidak memaksakan diri kalau tubuhnya sedang tidak fit. Shido hanya menjawab dengan tubuh yang gontai bahwa dirinya tidak apa-apa. Tohka berpikir tidak masalah karena Shido sendiri yang bilang kalau dirinya tidak apa-apa. Di sini skor untuk putra yaitu 7,38 detik dan putri 9,08 detik. Kemudian mereka diberikan aba-aba kedua untuk mengambil start dan bersiap. Kemudian aba-aba ketiga dimulai dengan mengayunkan tangannya ke bawah. Tohka memfokuskan kekuatan di kakinya dan mulai berlari meninggalkan yang lain melewati lintasan. Ketika dia merasa kalau dia sudah jauh di depan, seketika muncul bayangan seseorang di sampingnya. Ya, itu adalah Origami. Tohka melihat kalau Origami berlari sejajar dengannya, dan dia sudah tahu tujuan tersembunyi dari Origami, yaitu dia akan berencana menang dengan melewati Tohka melebihi 0,1 detik. Tentu saja Tohka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia kemudian mengepalkan tangannya dan menambah kecepatan miliknya. Tapi Origami selalu saja berhasil menyelaraskan dengan kecepatan miliknya dan tidak akan memberikan jarak sedikit apapun. Sekarang kecepatan mereka sudah melebihi kecepatan lari dari siswi SMA biasa pada umumnya. Dan Tohka sempat kepikiran kalau dia membuat rekor baru, maka tatapan aneh pasti akan tertuju kepadanya dan akan menyebabkan masalah kepada Ratatosker yang telah menjaganya selama ini. Tapi seketika bayangan seseorang melewati mereka berdua dengan kecepatan yang luar biasa. Dia menyadari kalau itu adalah bayangan dari Shido yang melesat layaknya kembang api roket. Dan Shido mencapai finish dengan waktu minus 4 menit 38 detik. Tapi dalam catatan waktu tercatat 5 menit 56 detik. Tentu saja hal itu membuat dia heran dengan kejadian barusan. Terlebih lagi Shido sedikit terlambat dalam mengambil posisi start. Shido kemudian bingung menatap semua orang yang terkejut melihatnya. Kemudian dirinya seketika jatuh pingsan. Tohka dan Origami menambah kecepatannya dan berlari ke arah Shido buat menolongnya.
Sekarang kita berpindah di ruang UKS. Sekarang Shido terlihat berbaring di ruangan UKS sambil kebingungan tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Tubuhnya menjadi sangat panas, pikirannya juga kosong, dan tubuhnya terasa sangat lelah. Di sini Shido masih bingung kenapa dirinya bisa melakukan tes olahraga di luar batas manusia pada umumnya, padahal dirinya bahkan tidak serius dalam melakukannya. Shido sempat kepikiran kalau kekuatan yang muncul pada saat itu merupakan kekuatan dari spirit alias roh. Tapi tetap saja dia heran mengapa kekuatan itu bisa keluar tanpa ada tanda-tanda bahaya sedikit pun. Bahkan tidak ada musuh yang menyerang. Seketika gorden dibuka oleh seseorang sambil memanggil namanya. Shido pikir yang datang adalah seorang dokter, tapi yang datang malahan si Kotori. Shido menanyakan perihal apa Kotori datang menghampirinya. Kotori bilang kalau dia merasa sangat cemas saat mendengar telepon dari para gadis. Kalau Shido terserang demam kemudian pingsan. Ditambah lagi Shido mengeluarkan kekuatan spirit yang dia miliki. Sambil membuat raut wajah yang serius, Kotori kemudian menanyakan apakah ada masalah dengan tubuhnya Shido. Shido menjawab kalau dia tidak mengetahui apapun. Jadi dia pikir kalau Kotori punya penjelasan tentang kejadian yang dia alami. Kotori kemudian mengajaknya buat melakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruangan Ratatosker dan menanyakan kepada Shido apakah dia bisa berjalan. Shido bilang kalau dia bisa berjalan, tapi tidak terlalu banyak. Setelah memakai sepatu dalam ruangannya, Shido pun meninggalkan ruang UKS sambil dibantu oleh Kotori dan berjalan di koridor dengan tubuh yang gontai. Terlihat banyak siswa yang menikmati bekal makan siangnya, dan ada juga yang penasaran tentang Shido yang dibantu berjalan sama Kotori. Tapi mereka gak bisa komen apapun. Sebenarnya dia juga berencana buat ambil tasnya yang ada di kelas, tapi dia kepikiran kalau itu nanti bakalan diurus oleh para gadis. Tak lama kemudian terdengar suara Tohka yang memanggil Shido dan Kotori. Tohka menghampiri Shido disusul sama Origami dan Yamai bersaudari. Shido menanyakan kenapa mereka semua ke sini. Kaguya menjawab dengan tegas kalau mereka ingin melihat kondisi sebenarnya dari Shido. Dan Yuzuru menanyakan kalau bukankah seharusnya Shido memilih buat istirahat di ruang UKS. Shido bilang kalau dirinya bakalan pulang lebih awal hari ini, karena Kotori juga sudah menyiapkan mobil di belakang sekolah buat menjemputnya. Mereka bertiga sudah mulai mengerti tentang keadaannya, tapi Origami kemudian melangkah maju ke arah Shido dan bilang kalau dirinya akan meminjamkan bahunya dan bahkan pinggulnya jika Shido ingin, dan menyuruh Shido untuk bergegas. Tohka yang melihat itu tentu saja merasa iri, tapi kali ini Tohka tidak terlalu memperdulikan tindakan Origami. Shido menolak bantuan dari Origami, kemudian dia melangkah sambil terhuyung dan meletakkan tangannya di sisi jendela. Seketika sisi jendela itu retak diiringi dengan retaknya kaca jendelanya. Kemudian kacanya pun menjadi pecah. Shido yang mengalami itu tentu saja menjadi terkejut. Shido menjadi perhatian oleh semua siswa dengan mata terbuka. Kebetulan si Ai, Shima, dan Shimi alias trio cewek berada di situ dan mulai menanyakan perilaku Shido yang memecahkan kaca sekolah, kalau apakah dia sedang merayakan kelulusan sekolahnya atau yang lainnya. Tapi Shido bilang kalau dirinya juga tidak mengetahui apa-apa. Shido kemudian mulai berjalan dan menyandarkan tangannya di dinding sekolah yang tebal. Seketika dinding itu penyok dengan mudahnya, layaknya kue bolu. Di situ trio cewek mulai beranggapan kalau apapun yang disentuh sama Shido, maka benda itu akan mudah hancur. Tohka yang cemas mulai bertanya sama Shido tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Shido sekali lagi menjawab kalau dia tidak mengetahui apa-apa. Debu bangunan bekas dinding tadi mulai membuat Shido ingin bersin. Dan ketika Shido bersin, bersinnya menyerupai angin topan raksasa yang menghantam koridor, di mana jendela berderit, burnout terbang melayang, dan rok para cewek tersibak ke atas. Mereka semua tentu saja tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Yuzuru bertanya apa itu barusan.
Sido yang ingin menjawab kalau dia tidak tahu, seketika kepalanya menjadi pusing dan mulai pingsan di koridor. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini, yaitu berupa like ataupun komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, salam damai seluruh alam.